Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanihi. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu shukra syakirin. Wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama shalla huwa malaikati 'alaihi. عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Tentu yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitasnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua adalah membacakan salawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal pembukaan kita saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, ikhwah akhwat rahimakumullah, selamat datang di kisah orang-orang saleh, orang-orang yang layak dan sangat pantas untuk dijadikan sebagai idola, suri tauladan, disimak kehidupan mereka. Orang-orang yang telah mencatat buku-buku sejarah dunia, bukan cuma sejarah umat Islam, sejarah dunia, dengan tinta-tinta emas dari perilaku-perilaku mereka dalam kehidupan. Sosok-sosok yang tadinya di padang pasir tidak bisa membaca, bahkan banyak di antara mereka yang tidak bisa menulis, tapi dengan wahyu dari langit mereka menjadi manusia-manusia memimpin dunia. Mereka manusia-manusia yang disegani oleh musuh-musuh. Mereka yang selalu dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Serial tentang sahabat yang mulia ini, saya berdoa secara khusus kepada Allah SWT akan diberkahi dan dimudahkan. Sebagaimana Allah telah mudahkan kita pada bulan yang lalu membahas tentang menggapai derajat Siddiq bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita pada pagi ini akan membahas menjadi Faruq bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saudaraku, Faruq diambil dari kalimat faraqa yufariqu, atau lebih tepatnya sebenarnya juga diambil dari farraqa yufarriqu, yang artinya membedakan, memisahkan, memilah dengan jeli dan tepat. Itu artinya. Kalau dikatakan Faruq, itu ismul fa'il namanya, dinisbatkan kepada pelaku. Jadi kalau tadi artinya membedakan, memilah, memilih ya, antara kebenaran dan kebatilan dengan tepat dan jeli. Kalau dikatakan Faruq berarti orang yang melakukan itu. Umar radhiyallahu anhu mendapatkan julukan Faruq dari Nabi kita Muhammad SAW, langsung dari Nabi. Itu semua karena prinsip dasarnya Umar radhiyallahu anhu. Beliau begitu mengenal Islam, sebagaimana yang kita dengar bagaimana kisah masuk Islamnya, bagaimana kelebihan-kelebihannya, perilaku-perilakunya, bagaimana sosok Umar di zaman jahiliyah yang ganas, yang luar biasa bencinya dengan Islam, yang secara khusus meluangkan waktunya untuk menyiksa kaum muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat di Mekah sebelum masuk Islam, bukan hanya menyiksa budak dia datang kepada teman-temannya seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, didatangi oleh dia dan dia bantu menyiksa budak-budak temannya sampai sore hari, dari pagi dipukulin, digebukin, macam-macam. Dan Umar bin Khattab pada saat tiba malam, dia meninggalkan orang-orang Islam sambil berkata apa? Kalau bukan karena malam, saya tidak berhenti menyiksamu. Bencinya luar biasa dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ganas luar biasa terhadap orang-orang Islam. Keras, kasar. Tapi dengan adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mengubah
figur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tadinya sibuk dengan khamr. Beliau sendiri menyebutkan tentang kisahnya, beliau mengatakan, saya pecinta khamr di masa jahiliyah. Tidak ada hari kecuali mendekuk khamr. Akhirnya membenci khamr dan terus berdoa kepada Allah agar khamr diharamkan, dan ayat pengharaman khamr turun karena permintaannya beliau radhiyallahu anhu. Berubah total dari sesuatu yang buruk menjadi yang baik, dari bodoh menjadi pintar, dari orang yang tidak punya adab, tidak punya tata krama menjadi orang yang sangat mulia akhlaknya. Islam mengubah semua itu. Dan Umar bin Khattab adalah orang yang punya prinsip. Pada saat dia tahu Islam ini benar, maka betul-betul dia membedakan dan memilah antara Islam dengan kekufuran. Hijrah 100%. Dia membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, dan ini akan menjadi inti bahasan kita nantinya. Bagaimana kita bisa menjadi Faruq bersama Umar radhiyallahu anhu, agar bukan mustahil kita bersama dengan beliau di surga nanti. Saya jelaskan pada saat membahas Abu Bakar di awal-awal bahasan kita di seri pertama, dan ini adalah seri kedua dari serial sahabat kita. Bagaimana seseorang di antara kita mengambil hikmah yang sangat besar dari ternukilnya kepada kita kisah-kisah para sahabat, terutama 10 sahabat yang jamin masuk surga yang akan kita bahas di 10 pertemuan pertama kita nantinya, dengan izin Allah tentunya. Maka kita lihat kisah-kisah mereka dinukil kepada kita, ikhwan dan akhwat sekalian, bukan hanya sebuah dongeng, seremoni, meramaikan tulisan para ulama, bukan. Agar setiap orang beriman di antara kita mengambil pelajaran dari kisah mereka. Bukan mustahil kita bisa menjadi orang yang siddiq bersama Abu Bakar, bukan mustahil kita menjadi orang yang Faruq bersama Umar, dan akan bulan depan kita akan bahas membeli surga dengan harta bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu majma'in. Setelahnya kita akan bahas Ali menjadi prajurit yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Kisah-kisah mereka ternukil kepada kita, terukir dengan sangat lengkap, terinci apa perilaku-perilaku mereka selama mereka hidup, agar kita mengambil pelajaran, dan bukan mustahil kita bersama mereka di surga. Bukankah ada 70.000 dari umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab? Bukankah ada hadis lain yang mengatakan, dan Nabi SAW meminta lagi kepada Allah dimudahkan, maka Allah memudahkan di setiap satu orang dari 70.000 itu membawa 70.000 yang lainnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk di antaranya, masuk surga tanpa hisab bersama dengan orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah SWT dari kalangan sahabat Nabi ridwanullahi alaihi. Umar bin Khattab ini punya banyak sekali fadilah, tetapi yang dititik beratkan adalah bagaimana Umar bin Khattab ini bisa ditakuti, disegani oleh musuh-musuh Allah, sampai pada tingkat syaitan pun takut dengan Umar. Padahal Umar gak melihat syaitan itu. Kira-kira apa kata kuncinya? Di pembukaan ini saya akan sebutkan, dan penulis buku menyebutkan tentang masalah itu. Beliau mengatakan, ini adalah Al-Faruq. Menyebut namanya menghiasi majlis pertemuan setiap orang yang beriman. Padanya terbaca kebenaran ungkapan. Semua orang yang membahas Umar dan menyimpulkan, ternyata sampai dia sukses sebagaimana kita pelajari nanti, dari anak atau dari seorang anak muda yang pemabuk, yang jahat, yang ganas sama orang Islam atau orang mukmin di Mekah, menjadi seorang yang beriman, yang sangat baik, sebagaimana kita lihat nanti, yang sangat luar biasa perjuangannya membela agama Allah, dan sangat tegas dengan orang-orang kafir, sampai menjadi raja kaum muslimin dan meninggal mati syahid di Madinah. Ternyata kata kuncinya, kata beliau adalah, barang siapa yang takut kepada Allah, niscaya Allah akan membuat segala sesuatu takut padanya. Jadi rahasianya Umar bin Khattab ditakutin. Nanti kita lihat sama musuh-musuhnya dari kalangan manusia dan jin pun. Jin kalau melihat Umar bin Khattab, nanti kita jelaskan hadisnya, lewat di sebuah lembah, Umar gak lihat, dia sengaja cari lembah lain karena takut dengan Umar radhiyallahu anhu. Kata kuncinya karena Umar bin Khattab sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan cirinya adalah beliau kalau mendengar atau membaca Al-Quran terlintas ayat tentang azab, maka beliau pingsan.
Setiap kali dengar ayat pasti pingsan. Bahkan pernah sekali beliau baca Quran itu pingsan, ya, dan sadar beberapa saat kemudian dan merasa sakit tubuhnya karena takutnya dengan ayat tersebut selama sebulan. Dan para sahabat mengunjunginya karena dianggap sakitnya tadi. Tidak pernah kena apa-apa, nggak ada penyakit khusus, tapi karena takut pada saat membaca tentang ayat azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di kedua bawah matanya, kelopak matanya ada garis berwarna hitam. Dan ini tidak mudah, kulit seseorang itu bisa bergaris warna hitam dan seperti ada lubang mengalirnya tempat air. Ini karena banyaknya Umar bin Khattab menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah masuk Islam. Sebagaimana juga mudah-mudahan nanti akan ada beberapa kisahnya. Dialah laki-laki yang terang-terangan tentang Islamnya pada saat orang menyembunyikan Islam itu sendiri. Dia yang sengaja mengorbit Islamnya. Nanti juga akan kita lihat kisahnya. Dia laki-laki, ikhwan dan akhwat sekalian, yang menambal bajunya pada saat menjadi khalifah dan memakai baju biasa dan tidak punya pengawal. Tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah laki-laki yang syaitan lari darinya. Dialah laki-laki yang tidak pernah tidur malam hari kecuali sudah memastikan tidak ada lagi kaum muslimin yang susah pada saat itu. Dialah laki-laki yang merupakan mujahid terbesar, ya, yang dicatat dalam sejarah. Karena di zaman Umar bin Khattab disepakati oleh para sejarawan muslim adalah masa ekspansi Islam terbesar. Runtuhnya, ya, kerajaan Persia secara keseluruhan, Rusia, Afghanistan, Iran, Irak, semua wilayah Persia dulu itu runtuh di zaman Umar radhiyallahu anhu. Begitu pula wilayah, sebagian besar wilayah Romawiya, negeri Syam, ya, kemudian Mesir, wilayah Afrika, takluk ya dari dua sisi, timur dan baratnya dunia ini takluk di zaman Umar bin Khattab dan masuk Islam pada saat itu. Berapa banyak pahala yang beliau panen radhiyallahu anhu, dan nanti akan kita jelaskan masalah itu. Dialah dikatakan orang yang tidak mau makan sampai kelaparan pada saat masyarakatnya ditimpa paceklik, dikenal dengan Amramada. Nanti akan kita jelaskan juga masalah itu. Dialah orang yang selalu mengucapkan kebenaran walaupun pahit dan tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata penulis, dialah Faruq umat ini yang telah mengguncangkan singgasana orang-orang zalim, meruntuhkan benteng-benteng raja-raja Kisra dan Kaisar Romawi. Orang-orang sombong lagi congkak tunduk kepada, ya, keadilannya. Bendera kezaliman tertunduk di depan panji keadilannya. Dialah orang yang sangat zuhud, seorang ulama, ahli ibadah, pencemburu terhadap orang-orang yang melanggar hukum Allah, dan juga orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang punya tekad yang bajak, pembunuh fitnah-fitnah, dan juga orang yang paling gencar menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurang lebih kronologis yang disebutkan oleh penulis buku. Sekarang kita masuk, siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini sebenarnya adalah salah satu dari suku Adi. Adi ini suku dari Quraisy dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kakek kelima atau keenamnya. Di zaman jahiliyah, Umar ini sangat dekat dengan Umar yang lain. Ada dua orang Umar dulu di zaman jahiliyah yang terkenal sekali, pemimpin Mekah. Itu adalah Umar bin Khattab dan Umar bin Amr bin Hisham, atau dikenal dengan Abu Jahal. Dua orang ini terkenal dengan Umarain, ya, di Mekah. Dua Umar yang terkenal sekali. Dua-duanya punya prinsip hidup, dua-duanya orangnya kekar, tubuhnya tinggi besar, kepala suku, ya, yang memimpin pada saat itu. Karena di Mekah tidak ada raja, satu raja yang memimpin, tapi semua kepala suku. Mereka bersatu di Darun Nadwa, kemudian mereka, ya, sama-sama mengambil keputusan untuk Mekah. Dan Umar sama Umar bin Amr atau Abu Jahal dengan Umar bin Khattab ini dua-duanya adalah orang yang sangat berpengaruh. Makanya kita akan jelaskan nanti, Umar bin Khattab ini punya kisah masuk Islam itu karena doa Nabi SAW. Nanti akan saya jelaskan sebentar. Umar bin Khattab ini tugasnya di masa jahiliyah dulu adalah sebagai duta. Dan duta ini adalah sosok orang yang menggambarkan atau menyimbolkan sebuah negara sebagaimana kita tahu. Dan duta ini sama dengan presiden. Dia nggak boleh diganggu dan dia harus punya kelebihan, keterampilan, baik itu dalam membela dirinya ataupun mempertahankan prinsip-prinsip dasar negaranya.
Dan Umar bin Khattab adalah duta, gitu kan, bagi orang-orang Quraisy kemanapun dia yang diutus untuk pergi. Dan kalau menghadapi orang-orang yang susah, keras kepala, berat untuk ditangani, maka Umar bin Khattab lah yang diminta oleh orang-orang Quraisy untuk menghadapinya. Di masa jahiliyah dia sangat buruk kehidupannya, karena Umar bin Khattab maksudnya buruk dalam pandangan Islam tanda kutip ya. Beliau selalu mabuk, beliau selalu menyembah berhala. Agak berbeda sedikit dengan Abu Bakar. Abu Bakar memang orang yang dari zaman jahiliyah nggak pernah buat masalah. Ya, masa jahiliyah itu subhanallah Abu Bakar hidupnya mulus-mulus saja, tidak pernah sembah berhala, orang yang suka bersedekah, memang sudah bersahabat dengan Nabi SAW karena dia tinggal satu camp dengan Khadijah, ya, pemukiman pedagang-pedagang di Mekah, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tapi Abu Bakar itu hidup Abu Bakar. Mungkin tidak semua orang bisa seperti Abu Bakar. Tapi Umar Allah jadikan radhiyallahu anhu ajma'in adalah simbol ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Umar bin Khattab ini kehidupannya luar biasa gitu. Di masa jahiliyah, mabuk tiap hari nyiksa umat Islam, tiap hari nyembah berhala, beragam macam kesalahan dikerjakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gitu kan? Maka dengan datangnya Islam, Allah SWT menunjukkan rahmatnya. Asal orang mau taubat, orang mau berubah, orang mau mengikuti kebenaran, Allah tidak akan lihat masa lalunya. Allah tidak akan lihat masa lalunya. Umar bin Khattab ini berselisih para ulama tentang bagaimana kisah masuk Islamnya. Paling tidak ada 3 riwayat yang dinukil oleh penulis buku. Namun yang paling ditarjih, dikuatkan oleh beliau adalah riwayat tentang ya, atau riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Manaqib tentang Manaqibul Umar bin Khattab yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam masalah ini. Bahwasanya riwayat tentang keislaman Umar yang paling kuat kena ya dengan riwayat Tirmidzi, yaitu doa Nabi SAW. Waktu umat Islam terdesak, kewalahan di Mekah menghadapi musuh-musuh mereka, tiap hari disiksa, tiap hari dipukulin, ada yang dibunuh, nggak bisa melawan. Sampai waktu Nabi SAW melewati Yasir dan istrinya Sumayyah radhiyallahu anhuma, budak daripada Abu Jahal, dan memiliki anak bernama Ammar yang dikenal dengan Ammar bin Yasir, semuanya sahabat yang mulia. Sumayyah lagi hamil, lalu dikatakan oleh Abu Jahal, ya, kembalilah kepada Tuhanmu yang dulu wahai Sumayyah. Maka Sumayyah mengatakan, saya lebih memilih mati daripada harus kembali menyembah berhala yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri. Lalu Abu Jahal marah menusuk perutnya Sumayyah. Meninggal mati syahid, dan wanita pertama syahid dalam Islam adalah Sumayyah radhiyallahu anha. Kemudian menyusul suaminya Yasir, dibunuh juga oleh Abu Jahal. Lalu Ammar ya, pada saat itu didesak, umurnya masih 8 tahun, 9 tahun, oleh Abu Jahal dikatakan, wahai Ammar, kalau kau tidak mengaku juga kembali kepada Tuhanmu yang dulu, maka aku akan menyiksamu lebih berat daripada ibu dan ayahmu. Sampai Ammar karena ketakutan dan merasa sakit berkata, baiklah, wahai Abu Jahal, wahai Abu Hakam, apa yang kau mau? Orang-orang jahiliyah memanggil Abu Jahal dengan Abu Hakam, artinya orang yang bijaksana. Tapi kita dalam Islam diberitakan kalau Nabi SAW mengatakan memanggil dia Abu Jahal. Maka dia mengatakan, baik, apa yang kau mau? Kata Abu Jahal, ya, lewat seekor unta, dia mengatakan, katakanlah kamu kufur kepada Muhammad dan Tuhannya Muhammad. Dia mengatakan, saya kufur. Abu Jahal belum puas nih. Lewat seekor unta, kata Abu Jahal, saya belum puas sampai kau bilang unta ini Tuhan saya. Maka Ammar pun mengatakan, unta ini Tuhan saya. Lalu Abu Jahal membiarkan dia. Pada saat mereka lagi proses disiksa, Nabi kita Muhammad SAW lewat di situ. Melihat kejadian tersebut, tidak ada kekuatan bagi umat Islam. Bagaimana cara membelahnya nih? Maka Nabi SAW cuma mengucapkan kalimat, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, pasti kalian dengan mati ini masuk surga. Lalu Nabi SAW lewat menuju ke rumah beliau. Ammar pun mengikuti Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya telah kufur, ibu saya dan ayah saya dibunuh oleh Abu Jahal, dan saya pun dipaksa, akhirnya saya mengucapkan secara terpaksa saya kufur kepada risalah anda, dan saya juga mengatakan unta Tuhan saya. Maka kata Nabi SAW, wahai Ammar, kalau besok kau diperlakukan lagi yang sama dengan Abu Jahal, ucapkan apa yang dia mau, karena sungguhnya kau tidak kufur, hatimu tidak seperti itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perilaku Ammar ini. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Tidak masuk kekufuran kalau orang itu sebenarnya mengucapkan kalimat kufur karena terpaksa sementara hatinya penuh dengan keimanan. Turun kepada Ammar radhiyallahu anhum ajma'in. Pada saat itulah Nabi SAW berdoa, mengatakan dalam doanya, Allahumma izzal islama
bi ahabba hadaini rajulaini ilai. Bi Abi Jahal bin Hisham, dalam riwayat dikatakan bi Umar ya, bin Amr bin Hisham, dan yang kedua au bi Umar bin Khattab. Hadis ini sebagaimana saya jelaskan dari riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya, ya Allah, kata Nabi SAW dalam doanya, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai. Itu Abu Jahal ibn Hisham, Umar bin Amr bin Hisham, atau Umar bin Khattab. Kata perawi hadis, dari keduanya ternyata yang lebih Allah cintai adalah Umar bin Khattab, sehingga Allah memberikan hidayah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis, mengatakan ini pendapat yang paling kuat tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Yang kedua adalah kisah yang lain tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab, dan ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Kisahnya kurang lebih bahwasanya Umar bin Khattab ini pernah marah dengan Nabi SAW. Jadi setelah melihat kejadian di Mekah, simpang siur, setiap hari orang bicara tentang Muhammad, terus pengikutnya Muhammad disiksa, orang Quraisy bertengkar, berkelahi, suku sama suku saling bermusuhi, sepupu sama sepupu saling bertengkar, gitu kan? Suami istri terpisah dengan suaminya. Umar bin Khattab bilang, Muhammad sudah gila nih. Saya harus bunuh Muhammad. Itu perkataan Umar bin Khattab di awal. Saya harus bunuh Muhammad. Maka dia pun keluar dengan baju perangnya, membawa pedangnya, gitu kan? Keluar khusus untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Lalu dia pun mendatangi Abu Jahal dan berkata kepada Abu Jahal. Pada saat itu Abu Jahal mengatakan, saya akan memberikan 100 ekor unta yang membunuh Muhammad. Maka Umar berkata, betulkah yang kau bilang hai Abu Jahal? Dia bilang iya. Baik, Umar bin Khattab keluar membawa pedangnya, sekaligus menyatukan antara hadiah yang dikejar 100 ekor unta itu dengan bencinya dengan Nabi SAW pada saat itu. Dan ini sebagaimana saya sebutkan tadi, di sini ditulis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Manaqibul Ansar bab Islam Umar bin Khattab. Dikatakanlah maka Umar bin Khattab pun jalan kemudian menuju ingin mencari Nabi SAW. Waktu itu dia tidak tahu Nabi SAW itu di mana. Ketemulah dia dengan seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdillah. Nu'aim bin Abdillah ini seorang sahabat, sudah masuk Islam dari keluarganya Umar. Lalu dia bertanya, wahai Umar, mau kemana kamu? Kata Umar, saya ingin membunuh Muhammad yang telah mengacaukan seluruh Quraisy ini. Kata Nu'aim waktu itu, dia khawatir Umar bin Khattab ini terkenal orangnya, kalau sudah ngambil prinsip mau membunuh, dia tidak akan pulang sampai dia membunuh atau dia yang dibunuh. Itu prinsip dasarnya. Selalu begitu di masa jahiliyah. Dan dia terkenal hampir sama kekuatan fisiknya sama Hamzah radhiyallahu anhum. Ajma'in. Hamzah ini terkenal dulu kalau berburu di Mekah, itu berburu singa, harimau, dibunuh, berburu ya. Lalu kemudian dia pikul harimau atau singa sendiri di pundaknya. Karena kuatnya Hamzah radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab juga sama. Terkenal dua orang ini kalau berburu-berunya bukan rusa, bukan kelinci, bukan kambing liar, unta, enggak, dia berburu singa, harimau, dibunuh sendiri kemudian dipikul di pundaknya masuk ke Mekah, dikulitin, dimakan sama dia. Jadi memang orang-orang yang sangat kuat secara fisik. Umar bin Khattab ini karena tegasnya, maka Nu'aim bin Abdillah ini takut radhiyallahu anhu, jangan sampai dia betul-betul datang membunuh Nabi SAW ini. Bagaimana caranya? Maka dia pun akhirnya terlintas, dia bilang, tidak ada di benak saya waktu itu kecuali saya ingin mengalihkan Umar agar tidak menuju ke rumah Nabi SAW. Waktu itu Nabi sedang berada di Darul Arqam, rumah salah seorang sahabat yang terkenal, dijadikan sebagai basis dakwah Nabi SAW. Maka Nu'aim bin Abdillah berkata radhiyallahu anhu, wahai Umar, apakah kau mengira nanti suku Abdul Muttalib dan suku Hashim, suku Nabi SAW akan membiarkan kamu kalau kau bunuh Muhammad? Dia bilang, saya nggak peduli, walaupun dua suku itu berperang dengan saya sendiri. Betul-betul prinsip dasar mau membunuh ini, gitu kan? Lalu kata Nu'aim bin Abdillah, tidak tegas di mana saya kecuali satu hal. Saya bilang, kenapa kamu sibuk mengurus Muhammad, Umar? Sementara adikmu sendiri, Fatimah bin Khattab, ini adik kandungnya Umar bin Khattab perempuan, dengan suaminya, adik iparmu, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu adalah salah satu dari 10 yang masuk surga nantinya, gitu kan?
Itu adik iparnya Umar bin Khattab. Jadi Umar sama adik iparnya dua-dua dapat jaminan surga. Dari 10 sahabatnya masuk surga, Sa'id bin Zaid ini. Mereka sudah masuk ikut agamanya Muhammad. Bagaimana bisa kau sibuk dengan Muhammad sementara keluargamu sendiri belum kamu urus? Maka Umar marah mengatakan, apakah benar Fatimah adikku sudah sabah, ya, artinya sudah keluar meninggalkan agama Tuhannya? Kata Nuaim, iya benar, silakan kau pastikan sendiri. Maka Umar bin Khattab waktu itu tidak tahu di mana Nabi SAW berada dan dia tahu rumah adiknya, dia menuju ke rumah adiknya. Jalan dari ke rumah adiknya. Tiba di rumah adiknya, ternyata adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar Al-Quran dari seorang sahabat tadinya bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, namanya Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad adalah guru Al-Quran, dia ajar mengaji lagi dengan ayat. Begitu mereka dengar suara langkah Umar bin Khattab, dalam beberapa athar dikatakan Umar ini saking badannya besar, kalau dia melangkah suara kakinya terdengar, gitu kan? Maka didengar oleh Fatimah dan mereka tahu itu adalah langkah Umar, dengan suaranya juga dikenal dari Umar. Maka mereka pun menyembunyikan Khabbab bin Arad di kamar, kemudian menyembunyikan beberapa lembaran Al-Quran yang waktu itu masih tertulis di kulit-kulit unta. Lalu Umar mengetuk pintu, tidak dibukakan, lalu dia mendobrak pintu dan rubuh pintu itu. Kemudian dia berkata kepada Fatimah dan Sa'id, adiknya dan adik iparnya, apa tadi yang saya dengar itu? Apakah itu yang Muhammad ajarkan? Kata Fatimah, tidak ada sesuatu yang kau dengar. Apa yang kau dengar tadi? Lalu dia mengatakan, tadi saya dengar. Tidak usah kalian rahasiakan. Perlihatkan kepada saya itu. Waktu itu kebetulan lembaran Al-Quran dipegang oleh Fatimah. Lihat, disembunyi di belakang badannya tapi kelihatan. Umar mengatakan, pasti itu yang kamu pegang, berikan kepada saya. Fatimah nggak mau. Maka Umar menampar adiknya. Waktu ditampar keluar darah, jatuh. Suaminya Sa'id bin Zaid berusaha mendekat, gitu kan? Waktu mendekat dipukul juga sama Umar. Jatuh dua-duanya. Waktu jatuh Umar sudah tinggal mengambil kertas saja, tapi Allah kulit itu saja. Tapi Allah SWT memudahkan waktu itu hatinya Umar terbuka. Dia lihat adiknya jatuh berdarah, belum pernah dia mukul adik kandungnya sendiri. Maka dia pun mengatakan, kenapa kau terlalu ngotot mempertahankan ini? Kata adiknya, jangan kau pegang hai Umar, karena kau najis, nggak mungkin kamu bisa memegang ini. Kau masih dalam keadaan kafir. Kalau kau mau memegangnya maka mandilah dulu. Umar pun akhirnya masuk ke dalam rumah, minta pamit mandi. Setelah mandi dia keluar, dikasihlah lembaran tersebut. Kebetulan waktu itu beberapa ayat di dalam kertas, di dalam kulit itu dari surah Thaha. Surah Thaha. Lalu Umar pun duduk kemudian membaca. Mulailah membaca. Ya, Thaha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus dia baca. Thaha, ya, kami tidak turunkan Al-Quran ini kepadamu untuk kamu sedih hai Muhammad, kecuali hanya peringatan bagi orang-orang yang mau tunduk kepada Allah pencipta langit dan bumi ini. Terus dia baca ayat demi ayat. Gak lama kemudian Umar bin Khattab seperti orang yang lunak. Kita bisa lihat kalau orang lagi tubuhnya dalam keadaan sombong, yang dia kuatkan, dia tegarkan, dengan orang yang lagi lunak, gitu kan, beda. Maka melihat waktu itu Sa'id bin Zaid melihat Umar bin Khattab agak melunak. Lalu dia waktu itu juga waktu Umar membaca, rupanya suaranya agak keras dan ini dalam bahasa Arab, dia ngerti. Umar itu bisa membaca, ya. Maka dia membaca pun, maka dari dalam kamar waktu Umar membaca ayat tersebut dan bacaannya benar, karena itu bacaan dalam bahasa Arab, dia tahu. Maka Khabbab bin Arad, guru mengaji tadi dari sahabat Nabi yang bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, keluar. Lalu melihat keadaan tersebut, Umar bin Khattab berkata, "Di mana Muhammad?" Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu tahu bahwasanya Umar ini sudah lunak nih. Dia mengatakan, "Wahai Umar, kalau kau mau saya yang tunjukkan." Maka Khabbab bin Arad pun memegang tangan Umar lalu sama-sama menuju ke Darul Arqam. Tiba di Darul Arqam, ikhwan dan akhwat sekalian, dari kejauhan, bukan Darul Arqam ini 2 lantai. Lantai kedua, ada seorang sahabat yang memang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memantau. Kalau ada orang-orang Quraisy yang datang atau mengetahui kegiatan mereka, maka mereka bubar gitu. Begitu dia lihat dari jauh, ternyata ada Khabbab bin Arad datang, lagi berada di sebelahnya Umar bin Khattab. Dan Khabbab bin Arad ini memegang tangan Umar, tapi dari kejauhan kesannya seperti Umar yang memegang dia, karena besarnya tangan Umar, gitu kan. Maka yang sahabat di lantai 2 rumah ini mengira Umar bin Khattab menawan Khabbab bin Arad, gitu kan, dan dia datang untuk membunuh Nabi SAW. Maka berteriak dari atas sahabat ini, Umar bin Khattab, si kafir datang, gitu kan. Maka semua orang heboh di rumah Darul Arqam, Umar bin Khattab yang datang. Lebih baik orang-orang Quraisy 10-20 orang daripada Umar yang datang, gitu kan. Bagi mereka luar biasa kalau Umar datang, ini berbahaya sekali, gitu kan. Nanti kita lihat setelah masuk Islam bagaimana dia lawan orang-orang Quraisy juga sendirian. Maka dia pun datang ke dekat pintu. Pada saat masuk dekat pintu,
Maka semua sahabat waktu itu hirup-hirup dalam rumah. Hamzah radhiyallahu anhu waktu itu sudah masuk Islam sebelumnya dan duduk lalu berkata, biarkan dia masuk. Kalau dia niat buruk, saya akan menghadapinya. Maka Nabi SAW mengatakan, masukkan Hamzah ke dalam kamar. Hamzah disuruh sembunyikan. Ini bukan perkelahian. Nabi SAW sudah tahu. Dimasukkan ke dalam ruangan. Lalu kata Nabi SAW, bukakan buat dia. Begitu dia masuk, begitu dibukakan pintu, Umar bin Khattab lihat Nabi SAW, tundukkan pandangannya. Lalu Nabi SAW memegang pundaknya, bajunya dengan keras dan menyentaknya sambil mengatakan, wahai Ibnu Khattab, apakah kau menunggu azabnya Allah turun padamu baru kau beriman? Maka Umar diam. Nabi SAW sentak kedua kali, wahai Ibnu Khattab, apakah kau menunggu azabnya Allah turun kepadamu baru kau mau beriman? Sampai 3 kali lalu Umar bin Khattab jatuh berlutut di tanah lalu mengatakan, saya beriman kepadamu ya Rasulullah. Lalu dia syahadat. Pada saat dia syahadat, seluruh Darul Arqam bertakbir. Karena besarnya takbir kaum muslimin, bangga dengan Umar masuk Islam, terdengar sampai di dekat Ka'bah takbir mereka. Gitu kan? Jadi saking besarnya. Ini salah satu kisah yang berhubungan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Riwayat yang lain maksud saya. Riwayat yang ketiga adalah riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad, ya. Mohon maaf, bukan. Riwayat di sini dikatakan sebenarnya di sanadnya dhaif, ya. Sanadnya dhaif, tapi ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Al-Mizan. Ini dikarenakan karena riwayat ini terdapat Abdurrahman bin Harith, seorang rawi yang jujur sebetulnya, tapi dia memiliki kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Jadi sebenarnya dhaifnya lemah pun tidak terlalu lemah. Ya karena dia bukan pembohong, dia bukan ahli maksiat, cuman dia kadang-kadang keliru kalau menyampaikan hadis, lafadznya ada yang tertukar. Maka didhaifkan. Tapi ulama tentu nanti saya simpulkan akan menggabungkan 3 riwayat ini dan mengatakan tidak ada yang berbentrok satu sama yang lain. Intinya Umar bin Khattab sudah masuk Islam dan akhirnya menjadi seorang sahabat yang mulia. Ibnu Ishaq menukil dalam buku sirahnya tentang Ummu Abdillah binti Abi Hathma, ya, radhiyallahu anha. Pada saat dia cerita, Ummu Abdillah ini bercerita, demi Allah ketika kami sedang bersiap-siap berangkat ke negeri Habasyah, mau berangkat ke negeri Habasyah, maka suaminya Amir namanya sedang menunggu di sebuah lembah yang cukup jauh dari Mekah supaya tidak kelihatan, maka satu-satu keluar gitu. Ummu Abdillah ini kebetulan masih punya hubungan kerabat dengan Umar bin Khattab dan waktu itu terdengar di orang-orang Quraisy bahwa muslimin sudah mau hijrah, mau melarikan diri dari Mekah dan orang-orang Quraisy berjaga-jaga. Termasuk Umar bin Khattab yang berjaga-jaga, ya berusaha menahan umat Islam jangan sampai hijrah ke Habasyah. Ada yang hijrah dibunuh, gitu kan, berusaha dibunuh. Ummu Abdillah ini punya hubungan kerabat dengan Umar dan dia bersama dengan anaknya Abdullah ingin menyusul suaminya ke sebuah lembah yang sudah cukup jauh dari Mekah. Pada saat dia mikul-mikul barangnya, melewatin lembah demi lembah, tiba-tiba sebelum keluar dari pintu gerbang Mekah, ada Umar bin Khattab berdiri. Kagetlah Ummu Abdillah ini. Lalu Ummu Abdillah berkata, sungguh kami mendapatkan ujian berat melalui kalian. Maksudnya orang-orang musyrik Mekah, ya. Kami tidak pernah dibiarkan oleh kalian. Mau beriman pada Allah di Mekah diganggu, mau hijrah pun ditahan. Umar bin Khattab kaget waktu itu melihat Ummu Abdillah karena kerabatnya perempuan, ya. Kemudian malam-malam bawa barang, pikul-pikul, bawa anaknya masih kecil Abdullah yang waktu itu masih umur 2 atau 3 tahun, ya. Lalu Umar kesian mengatakan, wahai Ummu Abdillah, mau kemana kamu? Kata dia, saya mau ke Habasyah, mau hijrah. Karena kami nggak bisa ibadah menyembah Allah di sini. Kalian paksa kami untuk menjadi musyrik. Maka Ummu Abdillah kaget waktu itu berkata, ya, saya tiba-tiba melihat ada lunak dalam hati Umar dan tiba-tiba saja dia mengatakan, semoga keselamatan bersama Ummu Abdillah. Pergilah. Padahal Umar bin Khattab ini sudah niat keluar untuk membunuh siapapun orang Islam yang hijrah gitu. Pada saat bertemu Ummu Abdillah ini dengan suaminya di lembah yang sudah janjian di luar Mekah, tiba-tiba suaminya tanya, tadi Ummu Abdillah, ada enggak orang yang kau temuin dari Quraisy? Kata Ummu Abdillah, enggak ada, kecuali Umar, gitu kan. Kata suaminya, Umar bin Khattab itu musibah yang besar, gitu kan. Itu bahaya sekali kalau kau ketemu dengan dia. Lalu kata Ummu Abdillah, tapi dia sempat lunak. Dia bahkan mengatakan kepada saya, semoga engkau selamat wahai Ummu Abdillah. Mudah-mudahan menjadi penyebab masuk Islamnya, gitu kan. Lalu kata Amir ini suaminya Ummu Abdillah. Dia mengatakan, orang yang engkau lihat tadi itu, Umar bin Khattab maksudnya, tidak akan pernah masuk Islam sebelum keledainya Al-Khattab masuk Islam. Jadi mustahil masuk Islam orang itu, gitu kan.
Ini kata sahabat ini. Karena luar biasa Umar benci dengan Islam pada saat itu. Gitu kan? Jadi kalau seandainya orang yang kau lihat itu mau masuk Islam, mesti keledainya Khattab, keluarga Khattab, maksudnya keluarganya Umar semua, itu syahadat baru dia bisa syahadat tuh orang. Gitu. Saking sulitnya gitu. Maka akhirnya di kisah ini disebutkan sampai di situ dan akhirnya Umar bin Khattab benar masuk Islam, kemungkinan bisa saja dari doanya Ummu Abdillah tadi yang disebutkan. Ya. Jadi itu diantara riwayat yang dinukil kepada kita. Pertama tentang doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini yang paling kuat. Yang kedua tentang adiknya Fatimah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in yang sudah masuk Islam sebenarnya, lalu Umar membaca surah Thaha. Dan yang ketiga adalah tentang masalah kisah Ummu Abdillah. Ada riwayat yang lain juga dinukil oleh sebagian ya, ulama dan dinukil juga oleh beliau di sini adalah Umar bin Khattab pernah bercerita sendiri. Dia mengatakan, aku dulu adalah orang yang sangat membenci Islam, pecandu khamar di zaman jahiliyah. Aku sangat menyukai dan selalu meminumnya. Kami mempunyai sebuah tempat di sana orang-orang Quraisy berkumpul untuk minum-minum dan mabuk-mabuk. Ya. Dan pada saat itu satu malam aku keluar untuk berkumpul dengan teman-temanku untuk mabuk-mabuk. Lalu aku melihat, ya Rasul ini Umar cerita setelah dia masuk Islam ya. Lalu aku melihat Rasulullah SAW sedang di dekat Ka'bah dan sedang menyembah Allah. Maka aku pun berkata, cobalah aku mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Ini riwayat lain ya. Lalu kemudian aku pun menyelipkan diri di antara kiswanya Ka'bah. Sampai mendekat tidak ada yang memisahkan antara aku dengan Muhammad kecuali kiswah Ka'bah. Lalu aku dengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad sehingga menyentuh hatiku. Lalu aku pun akhirnya mendengarkan suara dari Nabi SAW setelah hatiku tersentuh. Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Ibnu Khattab? Maka aku menjawab, aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kepada apa yang dibawa oleh Rasulnya. Maka Rasulullah SAW pun memuji Allah sambil berkata, Allah telah memberimu petunjuk wahai Umar. Kemudian Nabi SAW mengusap dadaku kata Umar dan mendoakanku agar aku bisa teguh. Kemudian aku meninggalkan beliau dan beliau masuk ke dalam rumahnya. Ini dinukil oleh beliau di footnote nomor 15 dikatakan diriwayatkan oleh Atha dan Mujahid tentang Islamnya Umar. Ibnu Ishaq juga menyebutkan di dalam buku sirahnya bahwasanya Abdullah bin Abi Najih al-Makki menyampaikan kepadaku dari Ishaq. Dan sanadnya ini mursal tapi memiliki penguat-penguat dari riwayat-riwayat yang lain. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab dari 4 riwayat, jadi bukan 3 tadi, 4 riwayat ini ya semua dinukil bahwasanya bagaimana beliau masuk Islam. Terlepas daripada itu kata ahli sejarah dan penulis buku secara khusus mengatakan ini ya kalau kita mau gabungkan semua riwayat, tetap riwayat yang paling kuat tadi adalah riwayat yang menceritakan dari doa Nabi SAW. Memang kalau doa Nabi maka semua jadi penyebab beliau akhirnya masuk Islam, dan kasuistik tadi yang lainnya semua karena penyebab beliau masuk Islam saja. Lalu kita masuk setelah masuk Islam. Pada saat Umar bin Khattab mengucapkan syahadat, maka yang paling pertama dia lakukan 2 hal. Ya. Begitu dia syahadat depan Nabi SAW dia melakukan 2 hal. Yang pertama adalah dia langsung bertanya, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari, disebutkan bahwasanya pada saat Umar bin Khattab masuk Islam syahadat, dia menanyakan kepada para sahabat, siapakah di antara orang-orang Quraisy yang paling tidak bisa pegang amanah? Lisannya langsung suka gosipin orang. Kata beberapa sahabat di sebelah Umar, Jamil bin Muammir. Ada seseorang yang bernama Jamil bin Muammir. Coba temuin orang ini mengatakan itu namanya Jamil bin Muammir. Lalu Umar bin Khattab mengatakan di mana dia? Kata sebagian orang di dekat Ka'bah. Ibnu Umar yang menukil riwayat ini mengatakan saya lalu mengikuti ayah saya. Pada saat menemui ya Jamil bin Muammir ini lagi duduk depan Ka'bah, ayahku pun mendekati sambil berkata, wahai Jamil, apakah kau belum tahu apa yang terjadi dengan saya? Kata Jamil, tidak. Ada apa wahai Ibnu Khattab? Lalu kata Umar, saya sudah menjadi pengikut Muhammad, gitu kan? Lalu kata Abdullah bin Umar, belum sempat. Umar bin Khattab, ayah saya masih mau ceritain nih bagaimana masuk Islamnya. Jamil bin Muammir ini memang tukang gosip yang super, gitu kan? Sampai dia bilang belum dengar ceritanya apa, berdiri langsung menuju ke dekat Ka'bah, ya tanpa melihat wajah ayah saya sedikit pun, lalu berkata dekat Ka'bah, Umar bin Khattab telah murtad, telah sabak itu menyembah selain Allah, selain Tuhan-Tuhan mereka. Maka orang-orang Quraisy pun datang dan akhirnya mengeroyoki Umar.
ya, mengeroyok Umar. Waktu Umar ditanya oleh orang Quraisy sebelum dikeroyokin, wahai Umar, apa kau sudah sabah? Sabah itu berarti sudah murtad dari agama kita, menyembah selain berhala-berhala yang kami sembah. Kata Umar, tidak, saya enggak sabah, saya enggak murtad, tapi saya sudah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Malah dia syahadat depan mereka, gitu kan. Maka dalam riwayatnya dikatakan Umar bin Khattab pun dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy. Riwayat yang ini riwayat menjelaskan, maka Umar pun dikeroyokin orang Quraisy, lalu dia berkelahi sama mereka dari pagi itu sampai sore. Sendirian dia lawan, gitu kan. Pada saat Umar bin Khattab capek, letih, ada dua riwayat di sini. Riwayat yang pertama menjelaskan, khusus masalah riwayat yang pertama ya. Nah, nanti riwayat yang kedua tentang bagaimana setelah dia masuk Islam, apa perilakunya. Ini masih riwayat yang pertama, tapi khusus masalah pada saat dia dikeroyokin ada dua riwayat lagi. Di sini menjelaskan. Riwayat yang pertama adalah Umar bin Khattab berkelahi sampai dia lelah. Begitu dia lelah, Umar bin Khattab duduk di tanah sambil berkata, lakukan apa yang kalian mau lakukan. Silakan pukulin saya, terserah. Demi Allah, kalau kami ada jumlahnya 300 orang saja yang sudah beriman sama Allah, maka kami memiliki Mekah atau kalian jadi pemilik Mekah. Artinya kami terus akan berkelahi dengan kalian sampai Mekah ini takluk, gitu kan? Kalau kami 300 orang. Riwayat yang lain mengatakan, waktu Umar bin Khattab letih, Umar bin Khattab balik melihat siapa di antara yang sedang keroyokin dia yang berkelahi ini, pemimpinnya Quraisy. Ada ditemukan ada satu pimpinan Quraisy, waktu itu tidak disebutkan namanya, dipegang ya badannya sama Umar, ditidurkan di tanah, lalu sama Umar ditusuk matanya. Umar bilang, kalau kau tidak suruh, jadi Umar lagi digebukin nih, tapi orang itu di bawahnya Umar tusuk matanya. Umar bilang, kalau kau tidak berhentikan mereka, matamu akan saya butakan. Maka dia pun teriak, lepaskan Umar sudah gila mau butain mata saya gitu. Akhirnya orang-orang pada tinggalin Umar waktu itu. Itu riwayat yang berhubungan dengan masalah waktu dikeroyokin. Riwayat yang lain menjelaskan, tapi ini riwayat sebenarnya yang pertama lebih kuat, ya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau ini riwayat lebih hasan, yang diriwayatkan hasan ada sebagian mendhaifkannya. Tapi yang jelas riwayatnya juga dipegangi oleh sebagian ahli sejarah karena penguat dia. Waktu Umar bin Khattab masuk Islam, dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah kita dalam keadaan benar? Ini baru syahadat nih, belum belajar banyak hukum, gitu kan? Bukankah kita dalam keadaan benar? Kata Nabi SAW, benar. Bukankah orang Quraisy dalam keadaan salah, batil, menyembah berhala, salah? Karena tadi sebelumnya dia sudah menyembah berhala, gitu kan? Kata Nabi SAW, benar. Kata Nabi SAW, kata Umar, kalau begitu kenapa kita tinggal ya Rasulullah? Ayo kita perangin aja, gitu kan? Padahal ini masih baru berapa belas orang, gitu kan? Maka Nabi SAW waktu itu mengatakan, sabarlah wahai Ibnu Khattab, sesungguhnya Allah belum perintahkan itu padaku. Jadi ini riwayat yang lain tentang perilaku Umar bin Khattab pada saat dia masuk Islam. Penulis buku di sini langsung pindah ke kisah, bukan lagi di Mekah. Karena di Mekah tidak terlalu banyak kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi kita masuk ke kisah lebih banyak nanti bagaimana dia setelah masuk Islam, bagaimana pada saat dia hijrah, dimulai dengan pada saat hijrah, bagaimana pada saat hidup di Madinah, peperangan-peperangan yang dia hadiri bersama Nabi SAW, janji-janji Nabi SAW kepada diri beliau pribadi, kemudian juga apa perilaku beliau pada saat beliau jadi khalifah. Itu akan banyak fokus di situ. Pada saat Umar bin Khattab akan hijrah, di sini ditulis oleh beliau, hijrah yang merendahkan martabat orang-orang musyrik. Dinukil dalam sebuah riwayat, ya, riwayat disebutkan oleh Imam Tirmidzi, ini disebutkan oleh Ibnu Athir dalam Usudul Ghaba, dan ini dengan sanad yang sahih, ya. Dan khabar ini juga dikatakan disebutkan dalam buku Ar-Riyadun Nadhirin atau Ar-Riyadun Nadhirah, ya. Ini disebutkan juga dengan riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya Umar bin Khattab pada saat akan hijrah ke Madinah, maka Ibnu Abbas meriwayatkan, Ibnu Abbas berkata, aku telah mendengarkan Ali bin Abi Thalib menceritakan, kata Ali, aku tidak mengetahui seorang laki-laki dari kaum muhajirin yang berhijrah melainkan dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Dan subhanallah, nanti kita lihat banyak sekali kelebihan Umar bin Khattab. Itu yang sebutin adalah Ali bin Abi Thalib. Yang justru riwayat-riwayat ini anehnya kenapa tersembunyi dari teman-teman orang-orang kita Syiah ini, yang semoga Allah berikan hidayah, gitu kan? Kenapa mereka tidak merenungi masalah ini gitu? Malah terbalik, mereka menganggap kayak membenci, ya, atau ahli sunnah ini membenci Ali. Padahal kita menghormati Ali radhiyallahu anhu, dan Ali ini adalah mertua Nabi, mertua Umar bin Khattab di akhir hidupnya Umar bin Khattab. Sebagaimana kita tahu, Umar bin Khattab nanti di akhir hidupnya menikah dengan Ummu Kalthum, adiknya Hasan dan Husain, dan Umar bin Khattab meninggal di paha, ya, Ummu Kalthum itu sendiri. Ali di sini menukil, mengatakan, memuji Umar bin Khattab, berkata, saya, ya,
atau aku tidak mengetahui seorang laki-laki dari muhajirin yang berhijrah ke Madinah, melainkan dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Ketika hendak berhijrah, dia mengambil pedangnya, menyiapkan busurnya, menenteng beberapa anak panah di tangannya, dan memegang tombak pendeknya. Jadi orang siap perang, gitu kan? Pedangnya ada, busurnya, anak panahnya, dan tombak kecil di tangan kirinya. Lalu dia menuju ke Ka'bah. Sementara para petinggi Quraisy sedang berada di halamannya. Dia tawaf di Ka'bah 7 putaran dengan tenang, lalu mendatangi makam Ibrahim dan sholat 2 rakaat. Kemudian dia berdiri di hadapan mereka satu persatu dengan berkata, jadi setelah tawaf menghadap ke orang-orang Quraisy, ini yang banyak puluhan jumlahnya, dia menghadap lalu dia berkata, wajah-wajah buruk Allah tidak menghinakan kecuali hidung-hidung ini. Ini bahasa Arab biasanya mengatakan, sungguh kalian orang yang paling buruk di muka bumi. Dia bahasanya begitu. Siapa yang ingin ibunya meratap karena anaknya mati, atau anaknya menjadi yatim karena kehilangan ayah, dan menjadikan istrinya sebagai janda, hendaklah dia menemui aku di balik lembah ini karena aku mau hijrah sekarang. Jadi dia tantang. Jadi bahasanya bukan bilang saya mau hijrah, siapa yang mau lawan saya silakan, enggak. Dia berikan kalimat-kalimat yang menantang sekalian. Jadi pasti mati deh. Kamu mati atau saya mati. Itu bahasanya gitu kan. Siapa yang mau anaknya jadi yatim, orang tuanya kehilangan anak, istrinya jadi janda, temuin saya di belakang lembah ini. Saya mau hijrah ke Madinah. Kata Ali radhiyallahu anhu, tidak seorang pun yang mengikutinya kecuali orang-orang yang lemah yang telah diberi pelajaran dan bimbingan olehnya. Lalu dia berangkat kepada apa yang dia inginkan. Ini sebagaimana tadi disebutkan, sudah saya sebutkan riwayatnya. Jadi Umar bin Khattab ini satu-satunya orang yang hijrah dengan kemuliaan. Orang Quraisy nggak ada yang berani sama sekali yang menahan Umar bin Khattab pada saat itu, sementara yang lainnya semuanya sembunyi-sembunyi. Baik, mari kita dengar ikhwan dan akhwat sekalian beberapa manaqib. Manaqib ini kayak fadilahnya lah, ya, kelebihannya Umar bin Khattab yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi. Itu disebutkan di footnote nomor 19, di mana Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, ni'mar rajulu Abu Bakar wa ni'mar rajulu Umar. Sebaik-baik laki-laki untuk menjadi pendamping hidup, menjadi pemimpin, menjadi teman, menjadi ayah, menjadi anak adalah Abu Bakar, dan sebaik-baik orang juga laki-laki adalah Umar. Hadis ini ulama menyebutkan bahwasanya ini fadilah buat Abu Bakar dan Umar. Jadi karena di sini Nabi SAW memilih. Kalau dalam bahasa Arab dia katakan ni'mar rajul, artinya dia sebaik-baik laki-laki tadi semua posisi. Sebagai anak kah, sebagai ayah kah, sebagai suami kah, sebagai saudara kah, sebagai guru kah, sebagai murid kah. Pokoknya sebagai laki-laki dalam apapun profesinya, ini adalah orang yang terbaik dua orang, Abu Bakar dan Umar. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, inna ahlal darajatil ula la yarahum man tahtahum kama tarawna an-najma at-tali'a fi ufuqis sama' wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama. Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat nanti di surga, mereka bisa melihat orang-orang yang berada di bawah mereka seperti kalian melihat bintang-bintang di ufuk. Artinya mereka bisa melihat, kelihatan istana orang-orang yang di bawah mereka. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka berdua yang telah mendapatkan kenikmatan itu. Artinya akan mendenuni derajat yang tinggi di surga. Hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dua-duanya meriwayatkan Nabi SAW bersabda, laqad kana fi man qablakum minal umami nasun muhaddathun min ghairi an yakunu anbiya fa in yakum fi ummati ahadun fa innahu Umar. Di antara umat-umat sebelum kalian dulu ada orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah berbicara kemudian menjadi hukum. Allah tentukan menjadi hukum dari lisan mereka, sementara mereka bukan nabi-nabi. Dan kalau itu ada di umatku maka dia adalah Umar. Maka dia adalah Umar. Nanti akan kita lihat beberapa ayat-ayat Al-Quran turun justru dengan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini fadilah yang ketiga. Fadilah yang keempat, mohon maaf, masih fadilah yang ketiga, tapi riwayat yang lain. Dikatakan oleh Nabi SAW, laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallimuna min ghairi an yakunu anbiya fa iyyakum fi ummati minhum ahadun fa Umar.
Di kalangan orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel terdapat orang-orang yang diberikan ilham dan mereka bukan para nabi berbicara tapi jadi hukum. Akhirnya Allah SWT tentukan menjadi hukum sementara nabi-nabi mereka masih hidup ya. Wahyu lagi turun sehingga perkataan mereka dinukil oleh Allah di dalam kitab-kitab nabi mereka gitu kan, karena sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jika pada umatku terdapat seseorang demikian, dia adalah Umar. Fadilah yang selanjutnya, ini fadilah yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga disahihkan oleh Syekh Albani. Anas bin Malik dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, keduanya berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib tentang Abu Bakar dan Umar. Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Hadani sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin illa an-nabiyyina wal mursalin la tukhbirhuma ya Ali." Dua orang ini wahai Ali, tuannya seluruh orang-orang dewasa penghuni surga dari kalangan orang-orang dulu, semuanya orang-orang dulu. Sahabat-sahabatnya Nabi Nuh, sahabat-sahabatnya Nabi Saleh, Nabi Syuaib, teman-temannya semua, ya, orang-orang terdahulu. Ini Abu Bakar dan Umar adalah tuannya mereka nanti di surga, kecuali para nabi-nabi dan rasul. Dan jangan kau katakan ini kepada keduanya wahai Ali. Artinya jangan sampaikan kepada mereka karena jangan sampai mereka malah jadi salah faham. Ini termasuk fadilah Abu Bakar dan Umar yang disatukan dalam hadis ini oleh Nabi SAW bahwasanya mereka pemimpin penghuni surga. Hadis yang agung yang lain adalah riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan juga oleh Syekh Albani. Hadis yang luar biasa, fadilah Umar. Kata Nabi SAW, "Lau kana min ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab." Kalau ada nabi setelahku, maka pasti itu adalah Umar bin Khattab. Jadi ini berarti jelas Umar bin Khattab, kalau ada nabi setelah Nabi SAW, dialah nabi. Artinya kita jadi ikutin gitu kan. Saking luar biasa kedudukannya di mata Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW. Fadilah yang selanjutnya, yang keenam adalah disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan juga oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, "Inna Allah Ta'ala ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi." Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Jadi sampai pada tingkat apapun yang dia ucapkan, apa yang dia niatkan dalam hatinya, semuanya itu kebenaran, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Umar berkata, tidak ada sesuatu perkara yang menimpa manusia di zaman Nabi SAW, lalu mereka berpendapat tentang perkara tersebut, dan Umar pun berpendapat tentang perkara tersebut, kecuali Al-Quran turun sejalan dengan pendapat Umar. Ya, ini dinukil dalam riwayat Imam Ahmad. Kemudian juga Tariq ibn Shihab, ini salah satu ulama tabi'in yang masyhur ya, belajar dari para sahabat, berkata, kami berbicara di antara semua tabi'in, waktu itu Umar masih hidup, bahwasanya ada malaikat yang berbicara melalui lisan Umar bin Khattab. Jadi seperti apa yang diucapkan itu semua sesuai dengan syariat, nggak ada yang keluar dari situ. Ini sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian disebutkan juga dalam fadilah yang ketujuh, ya. Fadilah yang masyhur dalam hadis ya. Kalau tadi Abdullah bin Umar itu dan Tariq bin Syihab itu pujian mereka. Tapi sini hadisnya adalah fadilah yang ketujuh. Nabi SAW pernah melihat Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Ahmad dan Abdul Razzaq dan dihasankan oleh Syekh Albani. Nabi SAW pernah melihat Umar bin Khattab memakai baju putih. Lalu Nabi SAW menanyakan, barukah Umar atau baju bekas? Pernah dicuci? Kata Umar, baju bekas ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengucapkan doa, dan doa ini akhirnya menjadi doa yang dianjurkan untuk setiap muslim mengucapkan kepada muslim yang lain kalau pakai baju baru. Ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahida. Semoga kau selalu pakai baju baru, hai Umar. Semoga hidupmu selalu terpuji, dan juga semoga pada saat kau mati, kamu mati syahid. Sebagian ulama mengatakan mati syahidnya Umar ini karena doa Nabi SAW untuknya dalam pakai baju tadi. Fadilah yang selanjutnya yang ke-8 adalah pernah Nabi SAW, hadis ini riwayat Bukhari dan juga Abu Daud dan Tirmidzi. Waktu di perang Uhud, pasukan muslimin terdesak dan Nabi SAW mengajak sahabat untuk naik di atas gunung Uhud. Waktu itu Nabi SAW didampingi oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Maka tiba-tiba goncanglah Uhud. Maka Nabi SAW bersabda, "Uthbut Uhud, fa inna 'alaika fama 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi
seorang Siddiq Abu Bakar dan 2 orang yang akan mati syahid. Maksudnya Umar dan Uthman. Dan memang Umar nanti akan kita lihat di akhir pembahasan kita bagaimana beliau mati syahid dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, salah satu orang yang kafir pada saat itu. Kemudian fadilah yang selanjutnya, saya tidak usah sebutkan nomornya, mungkin 9, yang ke-10 dan seterusnya, adalah pernah Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim juga Nasai dengan sanad yang sahih. Nabi SAW pernah bercerita tentang umat-umat sebelum kita gitu. Kata Nabi SAW, ketika seorang pengembala bersama domba-dombanya, datanglah seekor serigala mau mengambil domba, lalu berhasil ditangkap sama dia. Berhasil serigala itu mengambil dombanya lalu pergi. Lalu si pengembala mengejarnya. Kemudian serigala itu berbicara mengatakan, kalau saya sudah memangsa seperti ini, kau tidak akan bisa mengambilnya. Kata si serigala dalam bahasa si pengembala. Sampai pengembalanya berhenti, gak jadi ngejar. Gitu kan. Kok bisa serigala ngomong? Lalu kata Nabi SAW, dan juga dari sisi lain ada seseorang yang sedang membajak, yang sedang menggunakan sapinya, gitu kan? Tapi tidak digunakan untuk membajak sawah, digunakan untuk memikul barang-barang yang berat di punggungnya. Lalu sapi itu berbicara mengatakan, ya, saya tidak diciptakan untuk ini, kepada ya pemilik sapinya. Lalu sahabat semua mengatakan subhanallah, maksudnya antara yakin dengan tidak gitu. Apa kata Nabi SAW? Sungguh aku, Abu Bakar dan Umar percaya tentang itu. Jadi artinya kalau sudah penyampaian dari saya, nggak ada keraguan. Masalah serigala bisa bicarakah, sapi bisa bicarakah, intinya dari Allah pasti kami percaya. Saya, aku, Abu Bakar dan Umar percaya tentang masalah itu. Dan ini sebuah fadilah. Artinya semua orang ragu tapi beliau ya dengan Abu Bakar dan Umar yakin dengan masalah itu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam fadilah yang selanjutnya, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan juga disahihkan oleh Syekh Albani. Bunyinya, ar'afu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi dinillahi Umar. Wa fi riwayah arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi amrillahi Umar. Umatku yang paling mengasihi umatku yang lain, umatku dari umatku yang paling mengasihi umatku secara global adalah Abu Bakar.